Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalini Rodewi dari Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tren dan isu keperawatan di komunitas. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Tren adalah kecenderungan, arah perkembangan, atau perubahan yang terjadi secara berkelanjutan dan meluas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan isu, masalah aktual, topik pembicaraan hangat, atau tantangan spesifik yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian segera. Selanjutnya, tren dan isu global dalam keperawatan komunitas. Yang pertama, teknologi dan digitalisasi. Hal ini adanya perkembangan di era sekarang, yaitu adanya telemedik, rekam medis elektronik, ataupun aplikasi kesehatan seperti Halodoc dan lain sebagainya, yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Yang kedua, ada perawat terintegrasi, yaitu kolaborasi tim interpersonal untuk perawatan holistik kepada pasien. Yang ketiga, ada EBP. EBP ini dilakukan untuk melakukan keputusan klinis berbasis riset terkini untuk pelayanan yang lebih optimal. Yang keempat, ada pendidikan dan pengembangan profesional. Hal ini dilakukan untuk melakukan perubahan kurikulum untuk kebutuhan masyarakat dan untuk perawat yang lebih kompeten dalam melakukan tugasnya. Yang kelima, ada fokus promotif dan preventif. Selain pengobatan, perawat juga harus mendukung kualitas hidup pasien dan masyarakat untuk mengembangkan bagaimana mereka menjaga kesehatannya. Yang keenam, ada peningkatan peran keperawatan komunitas. Hal ini dilakukan sebagai promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan intervensi berbasis kebutuhan lokal. Yang ketujuh, ada sertifikasi dan lisensi. Lisensi itu yaitu persyaratan legal untuk berpraktik. Sedangkan sertifikat itu pengakuan spesialisasi dan keahlian tambahan. Contohnya seperti kanggo Shiken itu dilakukan di Jepang. Selanjutnya ada NCLEXRN itu dilakukan di US. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalini Rodewi dari Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tren dan isu keperawatan di komunitas. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Tren adalah kecenderungan, arah perkembangan, atau perubahan yang terjadi secara berkelanjutan dan meluas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan isu, masalah aktual, topik pembicaraan hangat, atau tantangan spesifik yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian segera. Selanjutnya, tren dan isu global dalam keperawatan komunitas. Yang pertama, teknologi dan digitalisasi. Hal ini adanya perkembangan di era sekarang, yaitu adanya telemedik, rekam medis elektronik, ataupun aplikasi kesehatan seperti Halodoc dan lain sebagainya, yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Yang kedua, ada perawat terintegrasi, yaitu kolaborasi tim interpersonal untuk perawatan
pendekatan holistik kepada pasien. Yang ketiga ada EBP. EBP ini dilakukan untuk melakukan keputusan klinis berbasis riset terkini untuk pelayanan yang lebih optimal. Yang keempat ada pendidikan dan pengembangan profesional. Hal ini dilakukan untuk melakukan perubahan kurikulum untuk kebutuhan masyarakat dan untuk perawat yang lebih kompeten dalam melakukan tugasnya. Yang kelima ada fokus promotif dan preventif. Selain pengobatan, perawat juga harus mendukung kualitas hidup pasien dan masyarakat untuk mengembangkan bagaimana mereka menjaga kesehatannya. Yang keenam ada peningkatan peran keperawatan komunitas. Hal ini dilakukan sebagai promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan intervensi berbasis kebutuhan lokal. Yang ketujuh ada sertifikasi dan lisensi. Lisensi itu yaitu persyaratan legal untuk berpraktik. Sedangkan sertifikat itu pengakuan spesialisasi dan keahlian tambahan. Contohnya seperti kanggo Shiken itu dilakukan di Jepang. Selanjutnya ada NCLEX-RN itu dilakukan di US. Selanjutnya ada NCLEX-RN itu dilakukan di US. Selanjutnya ada upaya dan solusi utama dalam melakukan keperawatan komunitas. Yang pertama yaitu penguatan kebijakan dan dukungan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan revitalisasi puskesmas dan perkesmas. Yang kedua ada program PISPK ataupun PIS pendekatan keluarga. Yang selanjutnya ada perawatan desa dan home care untuk menjangkau komunitas terpencil. Selanjutnya ada program telenursing dan kewirausahaan keperawatan. Yang kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan. Nah, hal ini untuk meningkatkan mutu pendidik dan jumlah pengajar. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis metode terkini dan research. Ketiga, ada pengembangan profesionalisme dan organisasi profesi. Yang pertama, untuk memperkuat organisasi profesi dan advokasi UU dalam keperawatan. Yang kedua, ada penyiapan model pelayanan komunitas standar. Yang ketiga, ada menumbuhkan budaya research dan inovasi keperawatan komunitas. 4. Adanya kolaborasi interpersonal dan interprofesional. Hal ini dilakukan untuk melibatkan perawat dalam pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat. Yang kedua, untuk mendorong kerja sama lintas sektor dan program preventif sampai ke promotif. Selanjutnya ada tren dan isu keperawatan komunitas di Indonesia. Yang pertama itu dalam pelayanannya, di Indonesia ini masih belum berbasis EDP. Yang kedua, penghargaan perawat rendah, minat kerja di komunitas juga rendah. Yang ketiga, tidak ada model pelayanan keperawatan komunitas yang baku. Yang keempat, kolaborasi lintas sektor belum terlalu optimal. Yang kelima ada kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung
pendidikan, jumlah dan kualitas pengajar terbatas, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga research dan publikasi di keperawatan komunitas masih kurang. Yang ketiga ada profesi. UU praktik keperawatan belum terlalu optimal. Yang kedua ada peran organisasi berpotensi lemah. Yang ketiga ada profesionalisme perlu ditingkatkan agar kompetitif bisa berkompetitif di tingkat global. Selanjutnya ada kesimpulan. Tren dan isu keperawatan ke depannya bisa sangat kompleks dan membutuhkan paradigma sehat. Selanjutnya ada EBP, yang ketiga itu pendidik dan riset berkualitas, dukungan kebijakan dan organisasi profesi, yang kelima ada kolaborasi multisektor agar perawat mampu berperan dalam promosi kesehatan dan mencegah penyakit secara berkelanjutan di tingkat komunitas. Mungkin penjelasan dari saya hanya segitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.